어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisa Desila dengan NIM 2523181. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah jaringan nirkabel yang diampu oleh Bapak Rian Amanda. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang antena, yang kedua saya akan menjelaskan tentang internet satelit, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan seluler. Yang keempat, saya menjelaskan tentang jaringan sensor nirkabel, dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang jaringan ad hoc. Kita langsung saja ke video pertama. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang antena. Antena ini merupakan salah satu komponen penting yang dalam teknologi komunikasi nirkabel yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari televisi, radio, wifi, hingga handphone, semua menggunakan antena untuk mengirim dan menerima sinyal komunikasi. Selanjutnya, kita akan pelajari pengertian dari antena tersebut. Antena adalah perangkat yang digunakan untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik. Antena bekerja sebagai penghubung antara perangkat elektronik dan gelombang radio yang dikirim melalui udara. Dalam sistem komunikasi, antena memiliki peran yang sangat penting karena tanpa antena, sinyal tidak dapat dikirim ataupun diterima dengan baik. Antena dapat ditemukan pada berbagai perangkat seperti televisi, radio, modem, wifi, handphone, radar, hingga satelit komunikasi. Fungsi dari antena tersebut adalah, yang pertama, antena ini digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal komunikasi. Selain itu, juga antena berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik saat proses pengiriman data. Ketika menerima sinyal, antena akan mengubah gelombang elektromagnetik kembali menjadi sinyal listrik agar dapat diproses oleh perangkat elektromagnetik. Antena juga membantu memperluas jangkauan komunikasi sehingga sinyal dapat diterima dalam jarak yang lebih jauh. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja antena. Cara kerja antena dimulai ketika perangkat elektronik mengirimkan sinyal listrik melalui antena. Kemudian antena mengubah sinyal listrik tersebut menjadi gelombang elektromagnetik. Gelombang tersebut dipancarkan melalui udara menuju perangkat penerima. Setelah diterima, antena penerima akan menangkap gelombang elektromagnetik dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik. Sinyal tersebut kemudian diproses sehingga informasi dapat diterima oleh pengguna. Proses ini berlangsung sangat cepat sehingga komunikasi dapat dilakukan secara langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari antena. Ada beberapa jenis antena yang sering digunakan dalam teknologi komunikasi. Yang pertama itu adalah antena dipol. Antena dipol ini merupakan antena sederhana yang terdiri dari dua batang konduktor. Antena ini mudah dibuat dan memiliki biaya yang murah. Kedua yaitu antena Yagi. Antena Yagi ini memiliki kemampuan memperkuat sinyal ke arah tertentu dan sering digunakan pada televisi. Selanjutnya itu antena parabola. Antena parabola ini berbentuk piringan cekung yang digunakan untuk menerima sinyal satelit. Antena parabola ini banyak digunakan pada televisi satelit dan internet satelit. Yang keempat itu adalah antena omni. Antena omni ini dapat memancarkan sinyal ke segala arah sehingga sering digunakan pada jaringan wifi. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik dari antena. Antena memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu salah satunya adalah gain. Gain menunjukkan kemampuan antena dalam memperkuat sinyal. Semakin besar gain, maka jangkauan sinyal biasanya semakin baik. Ada juga frekuensi kerja antena yang menentukan jenis sinyal yang dapat digunakan. Selain itu, terdapat pulsation atau arah rambat gelombang elektromagnetik. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dari antena.
Antena memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, antena dapat membantu memperluas jangkauan komunikasi. Selain itu, antena juga dapat meningkatkan kualitas penerima sinyal. Antena juga mendukung komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan kabel. Teknologi antena juga terus berkembang sehingga ukuran antena menjadi lebih kecil, namun tetap memiliki performa yang baik. Selanjutnya, kekurangan dari antena. Walaupun memiliki banyak kelebihan, antena juga memiliki beberapa kekurangannya, yaitu yang pertama, sinyal antena itu dapat terganggu oleh cuaca, bangunan tinggi, atau gangguan elektromagnetik lainnya. Beberapa jenis antena juga membutuhkan pemasangan yang tepat agar dapat bekerja secara maksimal. Selain itu, antena dengan kualitas tinggi biasanya memiliki harga yang lebih mahal. Selanjutnya, penerapan antena. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, antena digunakan pada berbagai bidang komunikasi. Antena digunakan pada televisi untuk menerima siaran. Selanjutnya, pada handphone, antena digunakan untuk jaringan seluler atau internet. Jaringan Wi-Fi juga menggunakan antena untuk memancarkan sinyal internet. Selain itu, antena digunakan pada radar, komunikasi militer, penerbangan, hingga satelit luar angkasa. Jadi, dapat disimpulkan antena merupakan perangkat penting dalam sistem komunikasi nirkabel. Antena berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Terdapat berbagai jenis antena dengan fungsi yang berbeda-beda sesuai kebutuhan komunikasi. Perkembangan teknologi antena sangat membantu manusia dalam memperoleh komunikasi yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua. Baiklah, kita masuk ke materi kedua. Pada materi kedua ini, saya akan membahas tentang internet satelit. Internet satelit ini merupakan salah satu teknologi komunikasi modern yang sangat penting dalam perkembangan internet dunia. Pengertian dari internet satelit ini adalah layanan internet yang menggunakan satelit komunikasi sebagai media penghubung untuk mengirim dan menerima data. Berbeda dengan internet kabel yang menggunakan fiber optik atau jaringan kabel, internet satelit ini bekerja menggunakan gelombang radio yang dipancarkan ke luar angkasa. Data internet yang dikirim dari bumi menuju satelit, kemudian diteruskan kembali ke stasiun bumi dan jaringan internet global. Karena menggunakan satelit yang berada di orbit bumi, jaringan internet ini dapat menjangkau wilayah yang sangat luas. Internet satelit menjadi solusi penting untuk daerah yang sulit mendapatkan akses internet biasa. Contohnya seperti daerah pedalaman, pulau terpencil, wilayah pegunungan, kapal, dan pesawat terbang. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat dari internet satelit. Teknologi satelit komunikasi mulai berkembang sejak pertengahan abad ke-20. Satelit awalnya digunakan untuk komunikasi televisi dan telepon jarak jauh. Seiring dengan perkembangan teknologi, satelit mulai digunakan untuk layanan internet. Awalnya, internet satelit itu memiliki kecepatan yang sangat lambat dan biaya yang sangat mahal. Namun, saat ini teknologi internet satelit berkembang sangat pesat dengan hadirnya satelit modern yang lebih cepat dan efisien. Perusahaan teknologi dunia juga mulai mengembangkan ribuan satelit kecil untuk menyediakan internet global atau dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja fungsi dari internet satelit tersebut. Fungsi utama internet satelit adalah menyediakan akses internet tanpa bergantung pada kabel jaringan. Internet satelit membantu masyarakat di daerah terpencil agar tetap dapat mengakses informasi dan komunikasi digital. Selain itu, internet satelit ini juga digunakan untuk komunikasi kapal laut dan pesawat terbang.
Teknologi ini digunakan pada bidang militer untuk komunikasi jarak jauh. Internet satelit juga dimanfaatkan dalam penelitian cuaca, navigasi pemantauan bencana, dan komunikasi darurat. Dalam dunia pendidikan, internet satelit ini juga membantu sekolah-sekolah di daerah terpencil agar tetap dapat terhubung dengan pembelajaran secara online. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari internet satelit. Cara kerja internet satelit dimulai ketika pengguna mengirim permintaan data menggunakan perangkat seperti komputer atau smartphone. Permintaan tersebut diteruskan oleh modem satelit menuju antena parabola. Kemudian antena parabola mengirimkan sinyal ke satelit komunikasi yang berada di orbit bumi. Satelit menerima sinyal tersebut lalu merusaknya ke stasiun bumi atau pusat penyedia layanan internet. Setelah data diproses, informasi akan dikirim kembali dari stasiun bumi menuju ke satelit. Setelah itu, satelit kemudian memancarkan kembali sinyal ke antena parabola yang milik pengguna. Modem satelit mengubah sinyal tersebut menjadi data digital sehingga pengguna dapat membuka website, menonton video, atau mengakses aplikasi internet. Seluruh proses tersebut berlangsung secara cepat hanya dalam hitungan detik. Komponen internet satelit ini yaitu internet satelit memiliki beberapa komponen utama yaitu satelit komunikasi. Satelit komunikasi berfungsi untuk menerima, memperkuat, dan meneruskan sinyal komunikasi dari bumi. Yang kedua yaitu antena parabola. Antena parabola digunakan untuk menangkap dan mengirim sinyal ke satelit. Bentuk dari parabola membantu memfokuskan sinyal agar komunikasi lebih stabil. Selanjutnya yaitu modem satelit. Modem berfungsi mengubah data digital menjadi sinyal komunikasi dan sebaliknya. Komponen keempatnya yaitu stasiun bumi. Stasiun bumi merupakan pusat komunikasi yang menghubungkan satelit dengan internet global. Selain itu, terdapat perangkat pengguna seperti komputer, laptop, smartphone yang digunakan untuk mengakses internet. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu kita akan membahas tentang jaringan seluler. Jaringan seluler merupakan teknologi komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan modern. Hampir setiap hari manusia menggunakan jaringan seluler untuk melakukan panggilan telepon, mengirim pesan, hingga mengakses internet. Perkembangan jaringan seluler membuat komunikasi menjadi lebih cepat, mudah, dan dapat dilakukan dari berbagai tempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari jaringan seluler. Jaringan seluler ini adalah sistem komunikasi nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat mobile seperti handphone dengan jaringan telekomunikasi. Jaringan ini bekerja menggunakan gelombang radio yang dipancarkan melalui tower BTS atau Base Transceiver Station. Disebut jaringan seluler karena wilayah komunikasi dibagi menjadi beberapa area kecil yang disebut sel atau sel. Setiap sel memiliki tower BTS yang bertugas mengirim dan menerima sinyal dari perangkat pengguna. Dengan adanya jaringan seluler, pengguna dapat berkomunikasi tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari jaringan seluler. Fungsi utama dari jaringan seluler ini adalah menyediakan layanan komunikasi tanpa kabel. Jaringan seluler memungkinkan pengguna melakukan panggilan telepon dari berbagai lokasi. Selain itu, jaringan seluler juga digunakan untuk mengirim pesan singkat atau SMS. Teknologi ini mendukung akses internet mobile sehingga pengguna dapat membuka website, media sosial, dan aplikasi online lainnya. Jaringan seluler juga digunakan untuk komunikasi video call, navigasi GPS, dan berbagai layanan digital lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari jaringan seluler. Cara kerja jaringan seluler dimulai ketika handphone pengguna mengirim sinyal radio ke BTS terdekat. Tower BTS menerima sinyal tersebut meneruskannya ke pusat jaringan operator. Pusat jaringan kemudian memproses data dan mengirimkannya ke perangkat tujuan. Jika pengguna sedang mengakses internet, data akan diteruskan menuju jaringan internet global.
Ketika pengguna berpindah tempat, handphone akan otomatis terhubung dengan BTS terdekat lainnya. Proses perpindahan sinyal ini disebut handover. Seluruh proses komunikasi berlangsung sangat cepat sehingga pengguna dapat berkomunikasi secara real time. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada pada jaringan seluler. Yang pertama, jaringan seluler memiliki beberapa komponen penting. Yang pertama, handphone atau smartphone. Perangkat ini digunakan pengguna untuk melakukan komunikasi, yaitu komponen kedua adalah BTS atau Bus Transceiver Station. BTS merupakan tower pemancar dan penerima sinyal seluler. Komponen ketiga yaitu MSC atau Mobile Switching Center. MSC ini berfungsi mengatur jalur komunikasi antar pengguna. Komponen berikutnya adalah SIM card. SIM card ini berfungsi sebagai identitas pelanggan dalam jaringan operator seluler. Selain itu, terdapat jaringan inti operator yang menghubungkan komunikasi dengan internet dan layanan lainnya. Selanjutnya, ada beberapa generasi jaringan seluler. Yang pertama yaitu jaringan 1G, yaitu menggunakan teknologi analog. Jaringan ini hanya mendukung komunikasi suara dan dengan kualitas yang masih terbatas. Yaitu generasi kedua, mulai menggunakan teknologi digital. Selain panggilan suara, jaringan ini mendukung layanan SMS atau MMS. Selanjutnya, generasi ketiga. Generasi ketiga ini memungkinkan pengguna mengakses internet dengan kecepatan yang lebih baik. Teknologi ini mulai mendukung video call atau multimedia. Selanjutnya, generasi keempat menghadirkan internet berkecepatan tinggi. Pengguna dapat melakukan streaming video, bermain game online, dan video conference dengan lebih lancar. Selanjutnya, generasi kelima memiliki kecepatan internet yang sangat tinggi dan latensi yang sangat rendah. Teknologi 5G ini mendukung perkembangan Internet of Things atau IoT, kendaraan pintar, dan smart city. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dari jaringan seluler. Jaringan seluler memiliki banyak kelebihan, yaitu yang pertama, komunikasi dapat dilakukan dengan mudah tanpa kabel. Yang kedua, jaringan seluler mendukung mobilitas tinggi sehingga pengguna dapat berkomunikasi dari berbagai tempat. Yang ketiga, jangkauan jaringan cukup luas dan terus berkembang. Selanjutnya, yang keempat, jaringan seluler mendukung akses internet modern dengan kecepatan yang lebih tinggi. Selain itu, teknologi jaringan seluler terus berkembang menjadi lebih cepat dan efisien. Selain dari ada kelebihannya, ada juga kekurangannya, yaitu yang jaringan seluler juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu kualitas sinyal dapat dipengaruhi oleh cuaca, gedung tinggi, atau kondisi geografis. Kecepatan internet juga dapat menurun ketika terlalu banyak pengguna dalam satu area. Selain itu, pembangunan tower BTS membutuhkan biaya yang sangat cukup besar. Jaringan seluler juga memerlukan energi listrik yang cukup tinggi untuk mengoperasikan perangkat jaringan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan jaringan seluler. Jaringan seluler digunakan pada berbagai bidang kehidupan, contohnya smartphone menggunakan jaringan seluler untuk menelpon dan internet. Selanjutnya, modem seluler digunakan untuk menyediakan akses internet portable. Teknologi ini juga digunakan pada smartwatch, sistem GPS kendaraan, dan perangkat Internet of Things atau IoT. Dalam dunia industri, jaringan seluler membantu komunikasi data dan otomasi sistem. Selain itu, jaringan seluler sangat penting dalam komunikasi darurat dan layanan publik. Perkembangan teknologi jaringan seluler terus berkembang mengikuti kebutuhan manusia. Kecepatan internet semakin meningkat dan dari generasi ke generasi. Perkembangan jaringan 5G memungkinkan komunikasi data dalam jumlah besar dan sangat cepat. Di masa depan, jaringan seluler diperkirakan akan mendukung lebih banyak teknologi pintar seperti kendaraan otomatis dan kota cerdas. Baiklah, sekarang kita lanjut ke materi keempat, yaitu kita akan membahas tentang jaringan sensor nirkabel atau biasanya disebut Wireless Sensor Network yang sering disingkat dengan WSN. Teknologi ini merupakan salah satu perkembangan penting dalam dunia komunikasi dan Internet of Things atau IoT.
Jaringan sensor nirkabel memungkinkan berbagai perangkat sensor saling terhubung untuk mengumpulkan dan mengirimkan data secara otomatis tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari jaringan sensor nirkabel. Jaringan sensor nirkabel ini adalah kumpulan perangkat sensor yang saling terhubung menggunakan komunikasi tanpa kabel untuk mengumpulkan dan mengirimkan data dari lingkungan sekitar. Setiap sensor dapat mendeteksi kondisi tertentu seperti suhu, cahaya, kelembapan, tekanan, gerakan, dan suara. Data yang dikumpulkan kemudian dikirim ke pusat pengolahan untuk dianalisis. Karena menggunakan komunikasi nirkabel, jaringan ini lebih fleksibel dan mudah dipasang dibandingkan dengan jaringan kabel. Teknologi ini sangat membantu proses monitoring dan otomatisasi dalam berbagai bidang. Fungsi dari jaringan sensor nirkabel ini adalah mengumpulkan informasi dari lingkungan secara otomatis. Teknologi ini digunakan untuk memantau kondisi tertentu tanpa harus diawasi secara langsung oleh manusia. WSN ini membantu proses monitoring menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, jaringan sensor nirkabel juga mendukung sistem otomatisasi, contohnya seperti lampu otomatis yang menyala ketika mendeteksi gerakan. Pada bidang pertanian, sensor digunakan untuk memantau kelembapan tanah dan mengontrol penyiraman otomatis. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari jaringan sensor ini. Cara kerja jaringan sensor nirkabel dimulai ketika sensor mendeteksi perubahan kondisi lingkungan. Sensor kemudian mengubah hasil pengukuran menjadi data digital. Data tersebut diproses oleh node sensor lalu dikirim secara nirkabel. Informasi kemudian diteruskan menuju gateway atau pusat pengelolaan data. Data yang diterima akan dianalisis dan ditampilkan kepada pengguna. Jika diperlukan, sistem dapat memberikan peringatan otomatis atau menjalankan tindakan tertentu. Seluruh proses ini berlangsung secara otomatis dan real-time. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen apa saja yang ada pada jaringan sensor nirkabel. Jaringan sensor nirkabel memiliki beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, komponen sensor. Sensor berfungsi mendeteksi kondisi lingkungan seperti suhu, cahaya, atau gerakan. Komponen kedua adalah node sensor. Node sensor merupakan perangkat kecil yang bertugas memproses dan mengirimkan data. Komponen ketiga adalah gateway. Gateway ini berfungsi menghubungkan jaringan sensor dengan server atau internet. Komponen berikutnya adalah server atau pusat dari data. Server digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan menampilkan informasi kepada pengguna. Selain itu, terdapat sumber daya seperti baterai yang digunakan untuk menjalankan sensor tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis dari sensor tersebut. Yang pertama itu ada sensor suhu. Sensor suhu ini digunakan untuk mengukur temperatur lingkungan. Sensor ini banyak digunakan pada pemantauan cuaca dan ruangan. Selanjutnya ada sensor cahaya. Sensor cahaya ini digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya. Contohnya digunakan pada lampu otomatis. Selanjutnya ada sensor gerak. Sensor gerak digunakan untuk mendeteksi pergerakan suatu objek. Sensor ini sering digunakan pada sistem keamanan sensor kelembapan, yaitu digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan udara atau suhu tanah. Banyak digunakan dalam bidang pertanian. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik jaringan sensor nirkabel. WSN ini memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu yang pertama menggunakan komunikasi tanpa kabel. Kedua, ukuran perangkat sensor biasanya lebih kecil dan ringan. Ketiga, jaringan sensor dirancang hemat energi agar baterai dapat bertahan secara lama. Keempat, jaringan dapat bekerja secara otomatis tanpa pengawasan langsung dari manusia. Selain itu, WSN mendukung pemantauan jarak jauh secara real-time. Selanjutnya, kelebihan dari jaringan sensor nirkabel.
Jaringan sensor nirkabel memiliki banyak kelebihan, yaitu pemasangan perangkatnya menjadi lebih mudah karena tidak memerlukan banyak kabel. Teknologi ini juga fleksibel dan dapat digunakan pada area yang luas. Monitoring data dapat dilakukan secara otomatis atau real time. WSN membantu meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kebutuhan pengawasan manual. Kekurangan dari jaringan sensor nirkabel adalah walaupun memiliki banyak kelebihan, jaringan sensor nirkabel juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, baterai sensor memiliki kapasitas terbatas sehingga perlu penggantian atau pengisian ulang. Sinyal komunikasi dapat terganggu oleh jarak atau hambatan tertentu. Keamanan data juga perlu diperhatikan agar informasi tidak mudah disalahgunakan. Selain itu, beberapa sensor memiliki batasan dalam jangkauan komunikasi. Penerapan jaringan sensor. Selanjutnya, penerapan jaringan sensor nirkabel. Jaringan sensor nirkabel digunakan pada berbagai bidang kehidupan. Dalam smart home, sensor digunakan untuk lampu otomatis atau sistem keamanan rumah. Pada bidang pertanian, sensor membantu memantau kondisi tanah dan tanaman. Di dalam dunia kesehatan, sensor digunakan untuk memantau kondisi pasien secara otomatis. Selanjutnya, Smart City menggunakan sensor untuk mengatur lalu lintas dan pemantauan lingkungan. Selain itu, jaringan sensor digunakan dalam industri penelitian cuaca dan pemantauan bencana. Hubungan antara WSN dengan Internet of Things yaitu jaringan sensor nirkabel memiliki hubungan yang sangat erat dengan Internet of Things atau IoT. Dalam IoT, berbagai perangkat dapat saling terhubung melalui internet. Sensor menjadi sumber utama pengumpulan data pada sistem IoT. Selanjutnya kita masuk ke materi kelima, yaitu pada materi kelima ini kita akan membahas tentang jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc ini merupakan salah satu jenis jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat saling terhubung secara langsung tanpa menggunakan router atau access point. Teknologi ini sangat berguna untuk komunikasi sementara atau kondisi darurat. Dengan jaringan ad hoc, perangkat seperti laptop, smartphone, tablet dapat saling bertukar data secara langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari jaringan ad hoc tersebut. Jaringan ad hoc adalah jaringan nirkabel sementara yang terbentuk secara langsung antar perangkat tanpa menggunakan infrastruktur jaringan tetap. Pada jaringan ini, setiap perangkat dapat berfungsi sebagai pengirim, penerima, sekaligus penghubung data. Berbeda dengan jaringan biasanya yang memerlukan akses point atau router, jaringan ad hoc bekerja menggunakan sistem peer-to-peer. Karena itu, perangkat dapat saling terhubung tanpa perantara. Jaringan ad hoc ini biasanya digunakan ketika jaringan utama tidak tersedia atau ketika komunikasi perlu dibuat dengan cepat. Fungsi dari jaringan ad hoc. Fungsi utama jaringan ad hoc adalah menyediakan komunikasi langsung antar perangkat tanpa menggunakan kabel. Jaringan ini digunakan untuk berbagi data dan informasi dengan cepat. Selain itu, jaringan ad hoc sangat berguna dalam kondisi darurat ketika jaringan utama mengalami kerusakan. Teknologi ini juga mendukung komunikasi sementara pada seminar, rapat, atau kegiatan lapangan. Dalam dunia militer, jaringan ad hoc digunakan untuk komunikasi bergerak di area operasi. Cara kerja dari jaringan ad hoc ini dimulai ketika perangkat wireless saling mendeteksi keberadaan perangkat lain. Setelah koneksi terbentuk, perangkat dapat langsung mengirim dan menerima data. Pada jaringan ini, tidak ada pusat pengendali seperti router. Setiap perangkat memiliki peran yang sama dalam jaringan. Jika jarak antar perangkat terlalu jauh, perangkat lain dapat membantu meneruskan data tersebut. Oleh karena itu, setiap perangkat dapat berfungsi sebagai node penghubung komunikasi. Seluruh proses komunikasi berlangsung secara langsung dan fleksibel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik jaringan ad hoc tersebut. Jaringan ad hoc memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu
Pertama, jaringan ini tidak perlu memerlukan akses point atau router. Yang kedua, jaringan bersifat sementara dan mudah dibentuk. Yang ketiga, komunikasi dilakukan secara peer-to-peer antar perangkat. Keempat, jaringan bersifat fleksibel dan portable. Selain itu, topologi jaringan dapat berubah secara dinamis sesuai perpindahan dari perangkat tersebut. Selanjutnya, komponen jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc ini memiliki beberapa komponen penting, yaitu komponen pertama adalah perangkat wireless seperti laptop, smartphone, atau tablet. Selanjutnya, komponen kedua adalah wireless adapter. Wireless adapter ini digunakan agar perangkat dapat melakukan komunikasi tanpa kabel. Komponen berikutnya adalah protokol routing. Protokol routing ini digunakan untuk menentukan jalur pengiriman data antar perangkat. Selain itu, terdapat sumber daya seperti baterai yang mendukung operasional perangkat. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan ad hoc yaitu yang pertama ada MANET. MANET atau Mobile Ad Hoc Network. MANET ini digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone dan laptop. Jaringan ini memungkinkan perangkat bergerak tetap dapat saling terhubung. Selanjutnya ada VANET. VANET ini atau Vehicular Ad Hoc Network digunakan pada kendaraan untuk mendukung komunikasi lalu lintas. Teknologi ini membantu pertukaran informasi antar kendaraan dan sistem jalan. Selanjutnya yang ketiga ada VANET atau Flying Ad Hoc Network. VANET ini digunakan pada drone atau pesawat tanpa awak. Teknologi ini mendukung komunikasi udara secara fleksibel. Kelebihan dari jaringan ad hoc ini adalah memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, jaringan dapat dibentuk dengan cepat tanpa membutuhkan infrastruktur tambahan. Yang kedua, biaya pemasangan lebih murah karena tidak memerlukan router atau akses point. Yang ketiga, jaringan sangat fleksibel dan mudah dipindahkan. Yang keempat, jaringan cocok digunakan pada kondisi darurat dan di area terpencil. Selain itu, jaringan ad hoc ini memudahkan komunikasi sementara antar perangkat. Kekurangan dari jaringan ad hoc. Walaupun memiliki banyak kelebihan, jaringan ad hoc ini juga memiliki beberapa kekurangan, yang mana keamanan jaringan biasanya lebih rendah dibandingkan dengan jaringan infrastruktur. Jangkauan komunikasi juga terbatas, tergantung kemampuan perangkat. Kecepatan jaringan dapat menurun jika jumlah pengguna terlalu banyak. Selain itu, stabilitas jaringan kurang baik karena perangkat dapat berpindah-pindah posisi. Selanjutnya, konsumsi baterai perangkat juga bisa meningkat karena perangkat membantu meneruskan data. Selanjutnya, penerapan jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc ini digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Pada kondisi bencana alam, jaringan ad hoc membantu komunikasi ketika jaringan utama rusak. Dalam dunia militer, teknologi ini digunakan untuk komunikasi lapangan. Selanjutnya, pada seminar atau rapat sementara, jaringan ad hoc ini digunakan untuk berbagai data antar perangkat. Teknologi VANET digunakan pada kendaraan pintar untuk mendukung keselamatan lalu lintas. Selain itu, jaringan ad hoc juga digunakan pada drone dan penelitian lapangan. Perbedaan dari jaringan ad hoc dan infrastruktur. Jaringan ad hoc berbeda dengan jaringan infrastruktur karena pada jaringan ad hoc, perangkat terhubung langsung tanpa akses point. Sedangkan jaringan infrastruktur menggunakan router atau akses point sebagai pusat komunikasi. Jaringan ad hoc lebih fleksibel namun kurang stabil. Sementara itu, jaringan infrastruktur lebih stabil dan cocok untuk penggunaan jangka panjang. Baiklah, sekian dari tugas video saya. Kalau ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.